Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Andini dengan NIM C1 Channel 22090 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan dan pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajaknya yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun yang berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Selanjutnya, ada macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang-orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang kedua ada PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2015, pemerintahan melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai dengan 1,5%. Yang ketiga ada PPh Pasal 23. Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atau modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotongkan PPh Pasal 21, pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum pada PMK nomor 141 PMK 03/2015. Pemungutan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Tarif 15% penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan, sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Selanjutnya ada PPh Pasal 24. Pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atau usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang dalam negeri untuk menghindari pajak berganda. Yang terakhir ada PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.